Hai Sobat Belajar. Pernah nggak sih kalian berpikir, kok sekarang apa-apa jadi serba otomatis ya? Dari pesan makanan, ngerjain tugas, sampai bekerja di kantor, semuanya bisa lebih cepat dan mudah. Nah, itu semua berkat yang namanya otomatisasi. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu otomatisasi, gimana otomatisasi itu di dunia saat ini, dan pastinya gimana pengaruhnya buat kantor-kantor zaman sekarang. Pasti udah pada penasaran dong? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, menurut kalian, otomatisasi itu sebenarnya apa sih? Intinya, otomatisasi adalah proses di mana pekerjaan atau aktivitas yang biasanya butuh tenaga manusia digantikan sama mesin atau sistem yang bisa jalan sendiri. Jadi, otomatisasi bikin kita bisa menghemat waktu, energi, dan pastinya bikin kerja lebih efisien. Bayangin aja pesan makanan gak perlu lagi nunggu lama atau nulis pesan secara manual. Cukup pencet di aplikasi, makanan kita bisa langsung datang loh. Sekarang otomatisasi udah ada di hampir semua bidang loh. Coba deh perhatikan sekitar kalian. Pasti ada aja teknologi yang bikin kerjaan jadi lebih gampang. Contohnya, di pabrik-pabrik besar, banyak tugas berat dan berulang udah dikerjain robot. Misalnya di pabrik mobil atau pabrik elektronik. Terus ada juga otomatisasi di layanan online seperti pesan makanan atau belanja, di mana kita tinggal klik barang atau makanan langsung sampai rumah kita. Gak cuma itu, sekarang lagi tren banget yang namanya AI atau kecerdasan buatan. AI ini juga termasuk otomatisasi yang canggih banget loh, karena dia bisa ngolah data, bikin keputusan, bahkan membantu customer service buat jawab pertanyaan kalian. Nah, terus gimana dengan otomatisasi di dunia kantor? Kalian tahu nggak? Ternyata banyak banget loh pekerjaan kantor yang sekarang bisa diotomatisasi. Contohnya aja ada manajemen email. Dulu kita harus ngerjain email satu persatu. Sekarang ada yang namanya email filter dan auto reply. Jadi email bisa langsung diatur atau dijawab otomatis. Contoh lainnya ada kalender manajemen. Kalian tinggal input acara atau jadwal rapat. Kalender digital kayak Google Calendar bisa langsung kasih reminder secara otomatis. Gak akan ada lagi deh yang namanya lupa jadwal. Selanjutnya, kalau buat tim atau proyek, sekarang juga ada project management tools kayak Trello atau Asana. Dengan tools ini, semua tugas tim bisa diatur otomatis. Setiap orang atau tugasnya bahkan dikasih deadline sama si aplikasi loh. Jadi semua kerjaan lebih terorganisir dan tugas yang perlu dikerjakan bisa dipantau tanpa repot. Dan yang gak kalah keren ada otomatisasi dokumen. Sekarang ngisi dokumen seperti form karyawan, laporan keuangan, atau surat menyurat bisa dilakukan dengan template otomatis. Gak perlu lagi tuh copy paste satu-satu, udah gak musim bro. Nah, otomatisasi di kantor ini bawa dampak positif, tapi ada juga sisi negatifnya. Dari sisi positif, jelas banget otomatisasi bikin kerjaan jadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Produktivitas juga meningkat, jadi kerjaan selesai lebih cepat. Tapi ada juga tantangannya loh. Otomatisasi kadang bikin beberapa pekerjaan manusia jadi nggak terlalu dibutuhkan.
Kalau kita sebagai manusia nggak upgrade skill, bisa aja banyak tugas yang digantikan sama teknologi. Tapi tenang, kita bisa kok belajar skill baru buat ngimbangin perkembangan teknologi ini. Setelah itu, gimana dengan masa depan? Otomatisasi kantor diprediksi bakal terus berkembang. Bahkan nanti mungkin ada kantor yang hampir semua pekerjaannya dilakukan dengan cara otomatis. Mulai dari teknologi AI asisten yang bisa bikin laporan sampai virtual office pakai VR. Wah, seru banget kan ya? Tapi tentunya kita harus siap-siap dan upgrade skill, terutama di bidang digital dan teknologi. Otomatisasi juga mengajarkan kita buat lebih kolaboratif dan fleksibel dalam kerjaan. Jadi, otomatisasi itu bukan musuh kita, tapi malah bisa jadi partner kerja terbaik buat bikin kerjaan kita jadi lebih ringan dan lebih happy. Oke Sobat Belajar, tadi kita udah bahas dasar-dasar otomatisasi dan gimana otomatisasi bisa memudahkan pekerjaan kantor. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh spesifik yang mungkin udah sering kalian lihat atau bahkan pakai di sekitar kita. Ini nih beberapa teknologi otomatisasi di kantor yang bikin kerja lebih mudah dan bahkan bisa bikin suasana kerja jadi lebih seru. Contoh pertama adalah chatbot. Siapa sih yang nggak tahu chatbot? Kalian tahu kan? Itu loh asisten virtual yang bisa jawab pertanyaan secara otomatis. Biasanya dipakai di layanan pelanggan, tapi sekarang juga banyak dipakai di kantor untuk bantu tugas-tugas administratif. Misalnya, kalau kalian butuh informasi atau minta izin, chatbot bisa jawab dan proses permintaan kalian tanpa harus nunggu lama. Jadi, waktu yang bisa dihabiskan buat tanya-tanya bisa lebih efisien. Lalu, ada juga yang namanya cloud storage atau penyimpanan awan. Kalau dulu harus simpan data di komputer atau server kantor, sekarang tinggal upload ke cloud, semua data bisa diakses dari mana aja. Jadi, pekerjaan jadi lebih fleksibel. Sistem ini juga bisa diatur otomatis buat menyimpan dan membackup data-data penting loh. Misalnya, laporan bulanan kantor langsung ke backup tanpa harus diingat-ingat terus. Selanjutnya, ada software pengatur tugas kayak Trello, Asana, atau Notion. Software-software ini bisa bikin kerja tim jadi lebih gampang dan teratur. Misalnya, setiap anggota tim bisa ngerjain tugas-tugasnya sendiri, tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan deadline-nya. Bahkan kita bisa atur reminder otomatis, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya lupa tugas atau keteteran karena semuanya udah diatur rapi. Gimana? Keren-keren kan contoh otomatisasinya? Coba sekarang bayangin, gimana kalau semua teknologi ini udah ada di kantor tempat kalian kerja nanti? Pastinya otomatisasi bukan cuma bikin kerja lebih cepat, tetapi juga bikin kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting dan bikin suasana kerja jadi lebih santai dan lebih asyik. So, otomatisasi ini adalah bagian dari perkembangan teknologi yang bikin kerjaan kita jadi lebih mudah, baik di dunia industri, layanan publik, sampai kantor. Otomatisasi bisa bantu kita fokus ke hal-hal penting dan kalau kita bisa belajar beradaptasi, otomatisasi ini bisa jadi teman yang menyenangkan. Intinya, kita harus siap buat ngimbangin teknologi dengan keterampilan yang kita punya. Yuk semangat upgrade diri dan manfaatin teknologi dengan bijak. Oke Sobat Belajar, itu dia pembahasan tentang otomatisasi di dunia sekarang dan di kantor. Semoga makin paham ya, dan bisa siap menghadapi perubahan di dunia kerja nantinya.
Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. See